Kita mungkin bingung tentang apakah Yesus membatalkan atau menggenapi hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 menuliskan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Ayat di atas menuliskan bahwa Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Namun dalam Efesus pasal 2 ayat 15a dikatakan, "Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya." Untuk mengerti tentang hal ini, maka kita melihat terlebih dahulu 3 macam hukum di dalam Perjanjian Lama. Seorang filsuf dan teolog terkenal pada abad pertengahan, Thomas Aquinas, merumuskan doktrin gereja dan membagi 3 macam hukum di dalam Perjanjian Lama sebagai berikut. Yang pertama, hukum moral. Hukum moral adalah bagian dari hukum kodrati, yaitu hukum yang menjadi bagian dari kodrat manusia, yaitu aturan-aturan yang mengikat perilaku moral. Dalam bahasa Inggris disebut law of nature atau hukum alam dan bersifat universal. Contoh dari hukum ini adalah 10 perintah Allah. Hukum ini mencerminkan kasih kepada Allah, perintah ke-1 sampai ke-3, dan juga kasih kepada sesama, perintah ke-4 sampai ke-10. Hukum kodrati ini adalah hukum yang tetap mengikat bahkan sampai sekarang dan digenapi dalam kedatangan Kristus. Dalam pengertian inilah, maka Tuhan Yesus tidak mengubah 1 titik pun. Kedua, hukum seremonial. Hukum seremonial merupakan suatu ekspresi untuk memisahkan suatu yang sakral dari yang duniawi, berdasarkan prinsip hukum kodrati. Contoh penerapannya adalah hukum persembahan kurban, sunat, perpuluhan, ketentuan penyucian persembahan, tentang makanan, pakaian, dan lain-lain. Dalam kedatangan Kristus, hukum seremonial tidak diberlakukan sama dengan ketentuan di zaman Musa karena sudah digenapi di dalam Kristus. Yang masih tetap sama adalah hakikat atau maksud utama diadakannya hukum tersebut, namun penerapannya diperbaharui oleh Kristus. Sebab Kristus sendiri adalah persembahan yang sempurna, kurban anak domba Allah bagi keselamatan umat manusia. Demikian pula, ketentuan sunat jasmani diperbalui oleh Kristus menjadi sunat rohani seperti tertulis dalam Roma pasal 2 ayat ke-29. Persembahan perpuluhan dalam Perjanjian Lama disempurnakan dengan perintah untuk memberi persembahan kepada Allah dengan sukacita sesuai dengan kerelaan. Dengan demikian, persembahan persepuluhan tidak lagi dengan patokan mutlak 10%, sebab kerelaan hati dan sukacita ini malah dapat melebihi dari 10%, seperti contoh hidup para orang kudus, para imam, biarawan dan biarawati yang mempersembahkan segala yang mereka miliki untuk Tuhan. Jadi hukum seremonial ini tidak dibatalkan, namun dipenuhi dengan cara yang berbeda, seturut dengan kehendak Kristus yang menurunkannya kepada gereja. Demikianlah gereja yang menentukan aturan-aturan sakramen, alpantang, puasa, tata tertib, liturgi, dan sebagainya. Ketiga, hukum yudisial. Hukum yudisial adalah peraturan yang menetapkan hukuman atau sanksi agar peraturan lainnya dapat dijalankan dengan baik. Contohnya, sanksi jika hukum perpuluhan dilanggar. Pencurian domba harus mengembalikan 4 kali lipat. Hukum cambuk tidak boleh lebih dari 40 kali. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya.
Setelah kedatangan Kristus, hukum yudisial ini tidak berlaku lagi. Maka hukum rajam, cambuk yang tertulis dalam hukum lama tidak diberlakukan. Yesus tidak mengajarkan hukum yudisial, karena hal itu telah diserahkan kepada kewenangan otoritas pemerintahan. Di masa sekarang, hukum yudisial diterapkan oleh penguasa atau pemerintah negara yang bersangkutan sebagai perwakilan dari Tuhan. Dengan Kristus menggenapi hukum Taurat, tidak lagi dikenal denda, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi, sesuai Keluaran 21 ayat 24. Namun kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan bahkan kasihilah musuhmu. Baru setelah kita menerapkan prinsip keadilan itu, kita mengetahui bahwa ajaran Kristus tentang kasih di Perjanjian Baru ternyata jauh melampaui prinsip keadilan Perjanjian Lama. Yesus memang tidak menghendaki siapapun untuk menghilangkan satu iota pun dari hukum Taurat, sebab Ia ingin agar kita dapat melihat secara utuh penggenapan dan penyempurnaan hukum Taurat itu di dalam dirinya. Amin.